Ini langsung aneh jelasin aja ya, aneh mau kita. Tapi mudah-mudahan ingat. Kita masuk ke dalam bab istihadah bagi perempuan. Ini bab yang paling rumit di dalam bab tentang darah-darah yang keluar bagi wanita. Karena hukumnya ini berbeda-beda ya. Di dalam bab istihadah ini nanti akan terbagi menjadi 7 bagian wanita istihadah. Ada 7 nanti bagian antara kita jelasin satu-satu. Tapi karena ini penjelasannya itu agak sedikit panjang, makanya insya Allah hanya bagi-bagi waktunya beberapa minggu ini ke depan. Sebelum kita bagi, ditulis dulu ya. Jadi istihadah itu adalah darah yang keluar dari rahim wanita bukan karena sebab melahirkan atau kebiasaan. Kalau kebiasaan itu haid, kalau melahirkan itu nifas. Jadi istihadah itu bukan darah haid dan bukan darah nifas. Kalau haid itu kan darah yang keluar karena kebiasaannya, ya mulai. Kalau nifas itu darah yang keluar setelah pasca melahirkan. Jadi itu dinamakan darah apa? Istihadah. Hukum wanita istihadah ini seperti hukumnya wanita suci gitu. Perempuan yang istihadah dihukumi sebagai perempuan yang suci. Bisa dipinjemin, dihukumi seperti perempuan yang suci. Artinya perempuan yang suci apa? Berarti kalau sholat menjadi wajib. Kemudian kalau puasa Ramadan menjadi wajib. Bersenggama dengan suami wajib. Boleh. Menyentuh Quran boleh. Membaca Quran boleh. Jadi perempuan yang istihadah ini sama dengan perempuan yang dalam keadaan suci walaupun darahnya masih belum. Paham ya? Ngerti Arya? Gak usah dibayangin ya, ntar senggamanya gimana? Ya pasti ke darah-darah. Pasti ke darah-darah. Ya, kayaknya si Arya dari tadi mah itu tuh, apa membayangin itu aja. Dah, paham ya sampai sini ya? Ngerti? Nah kita masuk sekarang bagian-bagian istihadah. Perempuan yang istihadah terbagi menjadi 7. Iya, istihadah. Nggak kelihatan ya sana ya? Iya. Kelihatan nggak kayak belah sana? Belah sini orang kelihatan ya? Sana kali belakang kali jam biar enak. Ini dengerin, ini secara garis besar perhatian. Kalau ini istihadah ini di sini nih pentingnya nih. Jadi nanti yang 7 itu penjelasannya ada yang di pertama ini minta syarat-syaratnya tamisah, ada yang di pertama. Apa? Pertama mubtadaah, yang kedua mu'tadah. Mubtadaah ini artinya perempuan yang baru pertama kali haid. Kalau mu'tadah perempuan yang sudah terbiasa haid. Berarti kalau modelan kayak perempuan ini mu'tadah apa mubtadaah? Mubtadaah. Nah, udah biasa. Ada perempuan bocah yang belum balik kemudian dia keluar darah haid. Darahnya lebih sampai 15 hari, berarti mengalami istihadah. Maka ini dinamakan mubtadaah. Kenapa mubtadaah? Karena pemula, newbie.
Sebelumnya belum ada darah, kemudian baru ngalami darah. Namanya apa? Mubtada'ah terbagi menjadi dua. Ada mumayyizah. Ya tulis dah. Ada ghairu mumayyizah. Iya, mubtada itu Ini juga sama, ada dua. Ini sebetulnya penting bagi laki dan perempuan ya, karena aneh pastikan orang yang menjelasin tentang haid istihadah ini jarang pasti. Jarang kan? Iya, Tad. Jarang. Makanya bagi yang laki juga harus diperhatikan, walaupun kita nggak ngalamin tetap perhatiin. Seenggaknya ntar kalau kita punya istri kita tahu, nggak bego-bego amat jadi laki maksudnya. Ya. Atau ini kita lu bego aja sih, lu nggak nyantren belajar apa baik sih. Ada mumayyizah, ada ghairu mumayyizah. Mu'tadah pun begitu. Ada mu'tadah mumayyizah, ada mu'tadah ghairu mumayyizah. Nah, ini ntar yang ghairu mumayyizah kebagi 4. Si Aida kemana nggak ngaji? Hah? Ya udah, dia hadir minggu depan pun belum tentu paham, karena intinya di sini syarat mumayyizah ntar di sini adanya. Kita tulis dulu dah. Tadi mubtada tuh istiadah yang Nah dulu untuk pengertian ntar dah belakangan ya. Mubtada sama mubtada antar yang tulis dulu aja. Biar urut maksud Anda. Dah, kalau udah tulis begini dulu, lihatin ke depan dulu nih. Tadi Anda bilang istiadah lo berapa macam tuh? 7. Pertama mubtadaah mumayyizah 1. Kedua mubtadaah ghairu mumayyizah 2. Ketiga mu'tadah mumayyizah 3. Keempat mu'tadah ghairu mumayyizah, ingat waktu, ingat jumlah hari. Ini 4. Ini 5. Ini 6. Ini 7. Jadi totalnya ada berapa istihadah? 7 macam, dan masing-masing macam di sini penjelasannya berbeda dan hukumnya berbeda. Nanti yang sama cuma satu, ini doang nih. Mu'tadah mumayyizah sama kemarin. Ini sama ntar. Oke. Udah ditulis belum? Sudah ditulis belum? Dah, kalau sudah bismillah. Ya, tadi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri paham kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ilmu syariat Nabi jarang disampaikan, apalagi perkara Dah, tulis ya. Bismillah. Yang pertama, bagian yang pertama dari perempuan yang istihadah adalah mubtadaah mumayyizah. Nih. Tulis 1. Ya, judulnya judul gede biar nanti nulisnya itu ngatur ngurut. 1. Mubtadaah mumayyizah.
Apa pengertian mubtada'ah mumayyizah? Adalah wanita yang baru pertama kali haid. Wanita yang baru pertama kali haid dan langsung mengalami istihadah. Wanita yang baru pertama kali haid dan langsung mengalami istihadah serta darah yang keluar memenuhi 5 syarat tamyiz. Memenuhi 5 syarat tamyiz serta darah yang keluar memenuhi 5 syarat tamyiz. Yang enak aneh tulis nih, ntar biar kita analisis satu-satu contohnya ya. Jadi nggak aneh dikte, aneh langsung tulis. Aneh nulis di sana. Nakim. Perempuan datang kan kemarin? Bisa? Lagi puasa Romana ini yang lagi konsideran lemes amat. Malaikat memuji dari rezeki yang usah lahir dalam
di awal kan kesepakatan harga antara penjual pembeli sudah ada kan. Kalau cash segini, kalau kredit segini kan. Kalau udah ada kesepakatan harga dari beli itu ada riba. Seperti saat orang berkata, aku jual kepadamu barang ini kalau cash segini, kalau kredit segini, maka ini tidak menjadi riba. Kenapa? Karena dari awal kan sudah ada kesepakatan harga. Dan yang kedua, masuk ke dalam ayat wa ta'ala mu'alal birri wa taqwa. Berkenalan dalam kebaikan. Orang daripada nunggu punya cash kemudian di saat amat butuh di saat itu, mendingan dia kredit, maka orang lain menolong. Bunga itu kan bahasa bank. Kalau syariatnya itu kan sebetulnya kan labanya, untungnya. Ya sama aja kayak tadi. Kalau aku jual ini segini kontan harganya 1.000 dinar, umpama kalau kredit dengan harga 1.500 itu yang 500 sebetulnya kalau bahasa bank itu kan bunga. Sama aja kan. Ya cuma dalam bahasa syariatnya itu laba dan itu nggak jadi riba karena di kesepakatan awal kan sudah ada dijelaskan. Kecuali nggak ada baru ini akad bisa jadi riba dan ada boror di situ ada tipuan. Nah, kalau denda itu di awal sebelum terjadinya transaksi sudah dijelaskan juga oleh pihak penjual dan disepakati, maka nggak jadi masalah. Ini menjadi takzir, namanya takzir buat si pembeli. Tapi kalau tidak ada bahasa, ada denda, kalau terjadi keterlambatan pembayaran, maka ini menjadi riba. Boleh. Jadi semuanya itu di awal angkat aja, transaksi semuanya harus transparan di dalamnya. Walaupun itu perkara itu masih perkara mutlak ya, perkara yang dibedakan. Tapi kalau melihat realita zaman sekarang, jadi susah menghindari kredit. Orang banyak kan lebih butuh kredit daripada cash. Daripada dia nanti malah nyolong, mendingan dibantuin kredit. Artinya madorotnya lebih besar kalau dia mencuri, dimana kita katakan itu menjadi riba kan gitu. Madorotnya lebih besar malah. Gitu. Ya, nggak apa-apa. Siap. Ya, baik. Ya, sama-sama. Ayo. Waalaikumsalam. Dah, iklan. Makanya kita tahu waktu. Ngobrol kali-kali. Syarat tamis. Orang mau WA bisa ya? Main langsung telepon aja itu anak-anak hanya kagak demen di situ tuh. Murid langsung telepon lagi. Mau ditanya bagaimana ngadepin itu sahabat juga. Nah, syarat tamis. 1. Sebetulnya nomor yang 5 nih sebetulnya harusnya jadi nomor pertama sebetulnya. Anda lupa. Perhatian nih, nomor 5, syarat yang kelima sebetulnya itu jadi syarat yang pertama. Jadi syarat yang pertama yang Anda tulis di situ itu sebetulnya menjadi syarat yang kedua dan seterusnya. Sebetulnya ya, memang nggak apa-apa udah terlanjur tulis. Berarti yang ke depan. Syarat-syarat dikatakan tamis. Tamis itu apa sih? Tamis itu artinya bisa bedain mana darah yang kuat, mana darah yang makanya dikatakan mumaizah nih paling kemarin lo. Mubtada artinya pemula. Dia belum pernah haid, kemudian haid dan mengalami istihadah. Dikatakan mumaizah karena dia bisa membedakan mana darah kuat, mana darah lemah. Darah kuat, darah lemah cara bedainnya di mana? Dari warna. Ayat tulis dulu warnanya. Warna darah itu 1 hitam. Hitam ini paling kuat nih. Yang kedua merah.
Yang ketiga kuning. Yang keempat coklat. Ya, coklat. Udah coklat, baru yang terakhir keruh, abu-abu oranye. Ya oranye. Keruh itu abu-abu ya. Coklat abu-abuan, tapi sama coklat beda kan? Maaf ya kalau yang laki aneh kagak ajak ngobrol ya, karena yang laki itu nggak pengalaman, yang pengalaman mereka. Jadi urutan dari nomor 1 sampai nomor 5 itu merupakan darah yang paling kuat. Jadi hitam lebih kuat daripada merah, merah lebih kuat daripada kuning, kuning lebih kuat daripada coklat, coklat lebih kuat daripada keruh, coklat keabu-abuan. Paham ya? Ngerti nggak nih? Berarti begini juga, hitam, merah, kuning sama apa tadi? Coklat lebih kuat daripada yang ujung paling bawah abu-abu. Paham ya? Coklat dulu ya, baru kuning ya? Iya, benar. Ya, coklat dulu baru kuning. Berbalik. Ya, kita ngalah aja dengan pengalaman. Karena kita pengalaman otomatis, ya. Jadi di sini lempangan di sini wanita selalu dosa. Nah ya, itu 5 sifat atau 5 warna darah. Diurut dari yang paling kuat. Dan perhatikan lagi, sono syarat-syarat tamyiz. Tadi ada bilang yang kelima sebetulnya menjadi syarat yang pertama. Kita dari bawah dulu deh. Darah yang keluar terdiri dari 2 macam darah atau lebih, 3 atau 4 atau 5. Contoh begini nih, dengerin. Perempuan baru pertama kali haid keluar darah 20 hari. Oh, ini kan masalah. Karena paling banyak haid berapa hari? Langsung dia ngalamin yang namanya berarti ini dinamakan mubtada'ah. Kita tanya sama tuh perempuan, ente keluar 20 hari, warna yang keluar ada macam-macamnya enggak? Ada. Berapa? 5 hari hitam, 15 hari merah. Berarti kan bisa bedain namanya. Bisa nggak? Mana bedainnya? Hitam yang kuat, merah ya. Ini dinamakan mumayyizah. Paham nggak di sini? Ngerti ya? Tapi kalau gini, itu 20 hari keluar darah, darahnya berapa macam? Cuma 1. Apa? Merah. Bedainnya mana yang kuat, mana yang lemah? Kalau merah doang, ada nggak? Namanya perbedaan kan kudu ada 2 barang. Kalau nggak ada 2 barang, nggak ada terjadi perbedaan. Makanya kalau tanya 1 darah yang keluar, maka dia dinamakan ghairul mumayyizah. Ngerti? Paham nggak? Jangan meleng. Yang laki, Ari lu paham nggak ya? Enggak, lu nggak paham. Dari air muka lu kelihatan. Cahayanya nggak paham kan? Hah? Kurang. Nih, ada perempuan baru pertama kali haid, wadon nih, berarti baru pertama kali haid kan dia masuk usia balik. Dia keluar darah langsung 20 hari, langsung. Masalah kan nih darahnya nih? Kenapa masalah? Haid maksimalnya berapa hari sih? Wah, ini masalah. Berarti pertama kali haid dan langsung ngalamin berarti ini ada darah istihadah nih di antara 20 hari nih. Apakah ngitungnya begini? Berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 20 keluar darah semuanya. Apa ngitungnya begini? Berarti tanggal 16 sampai 20 ini istihadah. Kan gitu biasanya ngitungnya ya. 1 sampai 15 berarti ini hitungan ada. Dengerin. Kalau masuk waktu sholat kewajibannya 2. 1 kerjain langsung, yang kedua azan. Azan ini maksudnya nggak ngerjain langsung, tapi dia berniat kalau nanti akan dikerja.
Kalau ini dua nggak ada, kemudian dia meninggal dunia, matinya suruh khotimah. Ini kan udah masuk adhan, kita langsung sholat nggak? Nggak, masih ngaji kan? Maka kalau langsung ngaji, berarti dia azam di niat masing-masing di hati. Dalam hati aja, ya Allah ntar aku akan mengerjakan sholat maghrib setelah selesai ngaji, itu azam. Biar nanti kalau umpama habis ngaji Bang Haim ada yang meninggal, nanti meninggal Rasul. Maaf itu dia meninggal, punya ngaji darah begitu. Paham ya? Ada yang ngerti lu ya? Nah, karena nggak ada speaker, aneh matiin berarti. Dah, gunakan begini. Dah, biasanya kan ngitungnya begitu ya. 1 sampai 15 ini haid, 16 sampai 20 adalah istihadah. Oh, enggak gini ngitungnya salah. Salah dia ngitungnya. Mengapa salah? Ini masuk dalam bab istihadah, apakah dia mumayyizah apa ghairu mumayyizah dulu. Mengapa? Kudu dijelasin, ditanya dulu. Ini 20 darah yang 20 hari darah keluar, darahnya ini bermacam-macam atau hanya satu? Kita tanya nih, misalnya namanya si Hindun. Dun, itu keluar 20, warnanya apaan aja? Oh iya, warna hitamnya 10 hari, warna merahnya 10 hari, hitam 10, merah 10. Nah, kalau ada hitam dan merah kan berarti di sini perempuan di si Hindun bisa bedain nggak? Bisa. Bedain apa? Bedain mana darah kuat, mana darah kuatnya yang mana? Darah lemahnya yang mana? Merah. Ini namanya darah kuat, qawi. Kalau bahasa Arabnya qawi itu kuat. Ini dhaif itu lemah. Dhaif. Maka kalau bisa bedain maka dinamakan mumay. Bisa bedain nggak? Pertanyaannya si Fatimah katanya 20 hari juga. Ditanya berapa darah yang keluar, cuman satu. Apa? Merah 20 semua. Dia bisa bedain nggak mana yang kuat mana yang lemah? Nggak bisa. Karena nggak bisa maka dia masuk yang kedua nanti nih, ghairu, karena tidak bisa beda. Paham nggak? Ngerti nggak? Paham ya? Agil lu paham Gil? Paham. Nih kalau emang nggak paham ngomong ya, nggak paham ya. Aneh kadang suka kepikiran pulang nyampe ke rumah, bocah pada paham kok kagak ini? Lu paham nggak perempuan? Paham? Kok lemes-lemes banget ini? Hah? Ngantuk. Paham ya? Itu yang pertama, darah yang keluar terdiri dari 2 macam. Yang kedua, darah kuat lebih dari 24 jam. 24 jam. Emang apa syaratnya kudu 24 jam nih? Karena nanti yang kita akan patokin di sini, darah kuat ini menjadi darah haid. Darah kuat ini menjadi darah haid, dan darah lemah ini menjadi darah istihadah. Karena haid itu sekurang-kurangnya 24 jam, maka darah kuat harus lebih dari 24 jam. Hindun, itu 20 hari keluar darahnya berapa macam? 2. 1 hitam, berapa hari? Boro hari, cuma setengah hari doang. Sisanya merah sampai 20 hari. Oh, lu berarti nggak mumayyizah. Kenapa? Karena darah kuatnya kurang dari 24 jam. Kalau ini 10 hari lebih apa kurang? Lebih apa kurang? Nih 10 hari kan lebih dari 24 jam. 24 kali 10 berapa? Sehari. 24 jam sehari. Siapa? Hah? Nah, paham ya? Ngerti ya? Pak, yang apa yang Mungkin hitungannya kayak kemarin kali yang dimaksud 24 jam, yang kayak kemarin nggak? Misalkan hari ini sejam, besok 2 jam, berikutnya 3 jam. Kalkulasi semuanya. Ada nggak 24 jam? Nggak mesti harus keluar terus menerus. Kadang-kadang 5 hari baru ternyata ketahuan itu 24 jam. Berarti sisanya nanti adalah darah merah. Berarti 5 hari nanti dikatakan Ntar kita ngomongin hukumnya ntar dah ya. Yang pertama syaratnya dulu biar paham. Yang kedua, darah kuat lebih dari 15.
Karena haid ini paling lamanya 15 hari dan darah kuat kita pengen hukumin haid, maka darah kuat juga syaratnya harus kurang dari 15 hari. Hindun, itu 20 hari darahnya keluar berapa macam? 2 bang, hitam sama merah. Oh dah, syarat yang pertama ada. Analisis nih. Yang kedua, tanyain, tuh darah keluarnya yang hitam berapa hari? Oh, yang hitam 17 hari. 17 hari berarti lebih dari 24 jam enggak? Lebih. Ada syarat yang kedua. Cuman syarat yang ketiga masuk enggak? Darah kuat kurang dari 15 hari. Tadi berapa hari? 17. Lebih apa kurang? Lebih. Karena syarat ini enggak ada, maka dia nanti masuk ke goiru maiz. Apa juga? Tapi kalau misalkan dia masuk ke goiru maiz jadi dosa nggak? Ini belum ngomongin hukum. Tar dulu. Kan tadi Ane bilang, ini nggak ngomongin hukum dulu. Hukum mana haidnya mana, istiadohnya mana, ini tar dulu. Ini syaratnya dulu, pahamin dulu. Paham ya? Paham. Adam lu paham nggak Adam? Paham ya? Hah? Coba ulangin yang kedua. Yang mana? Darah kuat kurang dari. Ada perempuan namanya Hindun, keluar darah 20 hari, baru pertama kali keluar haid. Tanya, itu 20 hari yang keluar darahnya apa aja? 2, hitam sama merah. Dulu dikasih contoh ini. Sini dah. Ini udah ditulis semua. Untuk contoh di sini ya semuanya ya. Memang pada kagak ada yang pengertian bisa nggak? Gue juga yang ngapus. Ya Allah. Nggak Gil, canda Gil. Oh Gil. Ngantuk ya? Ngantuk nggak? Emang begitu namanya ngaji mah ngantuk. Ngaji tuh ngantuk pas lagi guru ngomong alhamdulillahirabbil alamin, ngantuk tuh. Tapi pas guru bilang wallahu a'lam, kenapa jadi seger kan gitu. Keluar darah 20 hari. Perempuan baru pertama kali haid. Namanya Hindun tadi. Dah, keluar 20 hari ditanya darahnya yang keluar berapa macam? 2, hitam sama merah. Syarat yang kelima ada nggak berarti? Checklist. Yang kedua, syarat yang darah kuat lebih dari 24 jam. Berapa hari itu darah kuat keluar? Oh, darah kuat ini keluar 17 hari. Hitam nih. Berarti 3 hari darah merah. Oh, kalau 17 hari mah lebih dari 24 jam. Berarti syarat yang kedua ada nggak? Syarat pertama tadi ada ya. Yang ketiga syaratnya itu darah kuat kurang dari 15 hari. Ini berapa hari? Kurang apa lebih? Oh, karena kurang dia nggak memenuhi syarat, nggak jadi mumaizah. Satu syarat hilang, pindahnya ke goiru mumaizah. Makanya ketika terpenuhi si 5 itu. Kalau misalnya begini 20 hari keluar, yang hitam cuma 5 hari, yang merah 15 hari. Nah ini masuk syarat yang ketiga. Kenapa? Karena yang kuat kurang dari 15 hari. 5 hari sama 15 kurang apa lebih? Kurang. Dan tentu ini kan kita ngambilnya 20 kali contohnya, karena kita sedang bahas istihadah berarti ya. Hmm. Ya udah gitu pasti. Dah paham? Hah? Maksud dari kurangnya itu dia harus kurang dari 15 hari. Kurang, nggak boleh lebih. Kalau pas nggak apa-apa. Pas nggak apa-apa, kurang nggak boleh. Kurang mau 14 kek, mau 13 kek, mau 12 kek, yang namanya kurang dari 15 hari mah Yes, minimal 1 hari, maksimal 15 hari. Gitu. Iya. Pasti jumlahnya lebih banyak dari biasanya. Enggak, maksudnya salah paham. Jamnya juga dilihat kan? B, Jamnya dilihat. sama jamnya dilihat. Jamnya itu dilihat lagi. Enggak berarti mau hitam mau merah dia tetap bisa dong. Entar dulu, hukum yang itu entar dulu, syaratnya dulu, paham gak? Hukum nanti mana istihadohnya, mana darahnya, entar belakangan.
Ini ngomongin syaratnya dulu. Kalau langsung ke hukum, syaratnya nggak paham percuma. Syaratnya dulu dipahami, baru nanti kita masuk ke hukum. Hukumnya mana nih? Haidnya berapa hari, istihadonya berapa hari. Ini kalau udah ngerjain semua syarat. Paham nggak? Makanya jangan mikirin hukumnya dulu, syaratnya dulu pahami. Paham nggak? Udah sabar-sabar ya yang belajar. Segini ya? Dosanya lagi dua. Mak, Apa Ki? Darah sunat gitu, darah sunat cuma. Maksud terkait 24 jam gitu kan. Maksudnya Dia mikirin jam nih. soalnya kan saya juga nggak tahu ya gitu maksudnya. Apakah perempuan itu kalau keluar tuh sejam sur gitu? Keluar darah itu, misal keluar jam 6 pagi, keluar darah hitam. Ntar ngecek lagi mau johor, hitamnya masih ada. Berarti itu keluar dari jam 6 sampai jam 12, hitung aja berapa jam. Oh, itu kan. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti udah berapa keluar? 6 jam keluar hitam. Kalau rajin sejam sekali. Paham nggak? Ya kalau mau rajin tiap-tiap jam dicek. Udah kayak nyiram modus Ya. lagi upin-upin. Ngerti nggak? Tapi perempuan biasanya ngerasain lah kalau keluar apa kagak kan? Iya. Itu katanya Binya, nengokin kagak begitu kan. Sejam. Kayak nyiramkan dengan suhu. Soalnya nggak begitu masalahnya. Kalau gitu sampai sejam sekali. Ah gimana? Udah. Udah. Dah paham ya? Syarat yang ketiga tuh. Syarat yang keempat, darah lemah itu ini dianuin aja dah nih. Anunya lah. Apa namanya? Nomornya 2, 3, 4, 5, 1. Benar. Syarat yang keempat. Darah lemah lebih dari 15 hari. Jika setelah darah lemah keluar lagi darah yang lebih contoh mari nih. Pahami baik-baik bahasanya. Darah lemah keluar lebih dari 15 hari. Kalau setelah darah lemah tadi keluar lagi darah yang lebih kuat. Mana contohnya? Nih, contohnya haid 30 hari. Keluar darah 30 hari. Indon, itu darah 30 hari keluar berapa macam? 2, hitam sama merah. Oke. Syarat pertama ada ente. Syarat yang kedua, itu darah yang hitam berapa hari, darah merah berapa hari? Oh gini bang, darah merahnya 5 hari, hitamnya 5 hari. Ini 5 hari darah apa? Hitam. Kemudian 15 hari darah merah. Kurang berapa berarti? 10 hari darah hitam lagi gitu. Tadi susul sama darah kuat. Iya. Berarti gini. Yang syarat kedua, darah kuat lebih dari 20. Mana darah kuat di sini? Perhatiin di depan. Hitam. Hitam. Darah lemahnya mana? Darah kuat lebih dari 24 jam, syarat yang kedua. 5 hari lebih nggak? Lebih. 10 hari lebih nggak? Oke, ada syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, darah kuat kurang dari 15 hari. Berapa hari darah kuat? 5. Kurang nggak dari 15 hari? 10 hari kurang nggak dari 15 hari? Syarat ketiga berarti. Coba lihat syarat yang keempat. Darah lemah lebih dari 15 hari. 15 hari atau lebih? Berapa darah lemah di sini? 15. Kalau setelah darah lemah ada lagi darah yang mana darah yang lebih kuat? Paham? Berarti ada nggak syarat yang keempat? Ada. Gitu. Paham? Ngerti? Ngerti? Tak dulu, belum. Tak dulu. Kalau seandainya darah lemahnya cuma 10 hari, darah kuat setelahnya ini adalah berapa lebih? 15 hari.
darah lemahnya kurang apa lebih dari 15 hari? Kurang. Padahal setelahnya ada lagi darah yang lebih kuat. Maka ini nanti masuknya ke goiru mumaizah. Pokoknya syarat yang tak terpenuhi semuanya masuk ke goiru mumaizah. Paham tuh? Walaupun cuma satu yang hilang, pindah ke zona ntar goiru mumaizah. Jelas ya? Kalau begini, 20 hari hitam 10, merah berapa? 10. Ada nggak syaratnya? Dua macam. Berapa macam darah? Syarat pertama ada nggak? Ada. Darah kuat lebih dari 24 jam, darah kedua ada nggak? Ada. Darah kuat kurang dari 15 hari, ada nggak? Ada. Darah lemah kurang dari 15 hari, ada nggak? Nggak ada. Tapi setelah darah lemah tidak ada lagi darah yang kalau nggak ada lagi darah yang kuat, maka syarat yang keempat ditiadakan. Berarti ini tetap dikatakan mumaizah. Paham? Ya, oke. Kita diskusi. Kan mahasiswa. Kita diskusi. Gimana? Kasih tajuk. Tadi kan ada yang pindah ke goiru mumaizah. Tadi kan ada yang pindah ke goiru mumaizah tuh. Karena disusul oleh darah yang kuat, tapi itu si catatannya si darah yang merah ini yang lemah ini kurang dari 15 hari. Iya. Nah, itu pindah ke goiru Mumaizah. Nah, sekarang kenapa dia tidak disusul sama si darah kuat tapi tetap ke si mumaizah? Enggak. Oh, berarti enggak diadakan syarat yang keempat ini ya? Gini kan gini ini. Ono perhatiin apa no? Kita akan menghukumi darah yang kuat ini sebagai darah Aku gambarin dong. Ngaji yang bener apa? Haid, jangan haid. Darah yang kuat kita menghukumi sebagai darah haid. Darah yang lemah kita hukumi sebagai istihadah. 10 hari kan orang cukup haid. Kemudian kalau 10 hari merah keluar setelahnya suci, ya nggak ada masalah, berarti bisa jadi masa sucinya lebih dari 15 hari. Kan istihadah seperti apa? Perempuan suci. Makanya yang jadi masalah kalau setelah merah keluar lagi darah. Ini yang kita mau hitung masa sucinya bagaimana dia. Kan? Gua kata juga kan. Gimana Bahlil? Umpama. Iya, umpama. Itu kan jika tidak keluar lagi darah yang lebih kuat, maka syarat ketiga tidak ada. Nggak ada. Kalau darahnya lemah, Nah, beda lagi. Kalau darahnya yang keluar lagi setelah merah, darah lemah. Contoh, kuningnya. Kuning keluar lagi 10. Ah, ini masih dikatakan mumaizah. Kenapa? Karena nanti kita bisa gabungkan antara darah hitam dengan darah merah. Ini dia dua darah yang kuat dan darah yang lemah, darah yang paling ujung terakhir dia katakan Ya, darah yang berarti syarat adanya yang nomor 4 ini karena datangnya darah yang kuat setelah yang lebih kuat daripada si merah. Merah lebih kuat, yang lebih kuat dari merah apa? Makanya di situ ditulis yang lebih kuat dari darah lemah. Ya, tinggal diganti aja di sini. Kalau seandainya darah yang pertama keluar merah, kemudian di sini adalah coklat, ya berarti di sini merah Ya, lagi. begitu maksudnya. Ini kan contoh kalau hitam sama merah doang yang kena ambil, kan udah pada paham. Tinggal kiasin sendiri aja, Ya. mana yang kuat, mana yang lemah. Paham? Muhadir paham nih, Muhadir. Kelihatan dari mukanya. Gue ya kelihatan. Aneh ngajar bertahun-tahun, aneh tahu mana yang paham, mana yang kagak. Dari air mukanya paham. Lu nggak ngerti lu Gil? Iya. Dan apa nggak? Berarti kalau misalnya yang darah merah tadi 10 hari itu yang merah nih, terus nggak keluar lagi, berarti udah 10 hari itu udah fit istihadah ya? Jangan dulu ngomong hukum. Jangan dulu. Bagaimana maksudnya? Maksudnya kan 10 hari darahnya yang keluar Merah. hitam.
terus 10 hari lagi kan merah. Nah, setelah dari 10 hari itu udah nggak keluar darah lagi udah suci, berarti difiksin dia istihadah gak? Fix. Berarti yang lebih lemah namanya istihadah, yang lebih kuat dinamakan. Berarti nggak ada isi lagi nih, Ustaz? Misalkan darahnya itu misalkan udah coklat nih, berarti dia udah mau selesai haidnya, nggak kayak gitu kan? Nggak ada. Nggak ada. Kirain kayak gitu. Kayaknya menurun gitu Iya, darahnya. tahu tuh ya, hanya mulu gitu ya. Apa gimana Cuk? Iya. Gimana, Jok? Dibilang kayak gitu tapi Berarti lihat langsung waktunya. gitu, enggak. Lihat waktunya. Lihat waktunya, Bu. Iya, keringan hitam putih. Ini kenapa dibahas kayak gini? Karena waktunya melebihi dari waktu wajar haid gitu. Jadi buat aja. Iya. Ayo dah, berantem dah. Gue yang menang. Gimana? Tadi ada. Kan berarti kalau seumpama darahnya keluar cuma 15 hari nggak masuk ke sini? Nggak masuk, kan nggak istiadah berarti. Iya. Kan mereka Contoh misalnya gini, 7 hari hitam, 7 hari hitam, 6 hari merah, ya berarti semuanya haid. Mengapa? Lah kan masih 15 hari. Iya, makanya aku tadi nanya 20 hari karena kita berarti siap. Iya. Tadi nggak boleh bahas. Iya. Jadi benernya. Apa? Paham nggak yang laki? Nih, maksudnya si Liza tadi begini nih, dengerin. Keluar darah hitam 7 hari. 7, keluar lagi merah. Nah, hitung dah 7 teman-teman berapa? 13 hari. Mungkin haid semuanya nggak? Tidak mungkin, emang paling lama haid berapa? Ini mah gak istihadah, udah pasti hitam sama merah udah pasti haid. Ini kan makanya tadi ada contohin lebih dari 15 semua, 20, 30, 25. Kan karena ente lupa di haid yang kemarin. Ingat, haid paling lama 15 hari. Kan pengertian mubtada tadi apa? Baru pertama haid dan mengalami Kalau mengalami istihadah berarti darah yang keluar 15 hari lebih apa kurang? Dari situ kan kepaham sebetulnya. Ini kasusnya. You think, man? Iya. Kasus kan. Bahlil paham nggak? Paham. Bahlil, gini Bahlil yang Oh, beda hitam dulu. paham ya? Jen, paham Jen? Jen, paham nggak? Jen, Jangan paham nggak? Namanya itu kan Jen juga kan? Paham? Iya tadi. Berarti ini kalau habis darah lemah tidak ada lagi darah yang keluar, maka syarat yang nomor 4 kosong. Tapi tetap masuk ke mumayyizah. Mumayyizah. Nah itu tadi yang saya tanya gitu kan. Betul. Hitamnya 10, merahnya 10. Habis merah nggak keluar darah lagi, ya nggak masalah. Berarti sucinya 10 tambah masa suci, aman. Ya nggak? Tapi kalau jadi masalah, kalau habis merah, hitam lagi keluar. Nah, ini baru disyaratkan merah ini harus 15 hari. Kenapa? Karena kita mau hitung sebagai masa suci paling kurang-kurang berapa? 14. Untuk menghukumi yang hari pertama hitam 10 hari ini haid, ini suci, ini haid lagi. Oh iya, ngerti. Paham? La ilaha illallah. Shallu ala Muhammad. Ya semangat. Ini belum nyampe pos 1 kalau naik gunung nih. Kenapa saya bilang belum sampai pos 1? Mubtada mumayyizah belum selesai. Pos 1 aja beluman. Mungkin nih hari pertama nih mubtada mumayyizah dulu, yang ghairu mumayyizah ntar minggu depan. Pelan-pelan ya, namanya anak bayi kalau langsung disuruh makan somai kalau dan bayi mah makannya bubur. Kan halus-halus dulu, karena pertama ini belajar istiadoh, jangan langsung dihajar langsung 2, 1 dulu. Ibaratnya 1 itu bubur, 2 itu somai. Nah yang terakhir, darah lemah tidak diseling-selingi darah kuat dalam rentang 15 hari. Ini 15 hari darahnya 15 hari ya 1 sampai 15. Hitamnya sehari, merahnya 2, hitam lagi
3, merah lagi 3, hitam lagi 7. Lah ini disering-seringin. Kalau disering-seringin nggak masuk istihadah, maka nggak masuk istihadah. Ya kan masih 15 hari. Iya. Paham gak? Paham. Kalau udah lebih, contoh sering-seringin sampai 20 hari. Nah, itu kasus. Nah, kasus nih berarti kalau kasus karena nggak sesuai dengan syarat yang kelima, maka nanti masuknya goiru maizah. Pokoknya nih satu syarat yang 5 hilang 1 aja, maka ntar masuknya ke goiru maizah. Paham ya? Paham nggak? Dah, tulis sekarang berarti hukum. Nah ini baru ngomongin hukum. Hukum mubtada'ah mumaizah. Hukum mubtada'ah mumaizah. Darah yang kuat dihukumi haid dan darah yang lemah dihukumi istihadah. Dah. Contoh 25 hari. Berapa hari? 25 hari. Keluar darah 7 hari. Hitam. Sisanya berapa berarti? 18 hari merah. Oke. Ada perempuan baru pertama keluar darah. Baru pertama keluar darah namanya berarti apa? Langsung ngalamin 1 sampai 25 istihadah nggak nih? Istihadah kan? Berarti namanya langsung ngalamin istihadah. Oke, berarti dinamakan mubtada'ah. Mumaizah apa enggak nih perempuan? Oh tanya tuh sama perempuannya tuh. Perempuannya kita tanya, itu darah yang keluar 25 hari, darahnya berapa macam? Oh 2 kata dia. Apa itu? Hitam sama merah. Nanti syarat yang pertama ada. Masuk gak? Ya, nulis aja. 2. Darah yang kuat lebih dari 24 jam. Mana yang kuat? Hitam. Mana yang lemah? Hitam berapa hari? 7 lebih gak dari 24 jam. Oke, nanti syarat kedua ada gak? Ada. Syarat ketiga, darah kuat kurang dari 15. Hitam berapa hari tadi? 7 kurang apa lebih dari 15? Lebih, maka ada kan syaratnya? Ada. Syarat keempat, darah lemah lebih dari 15 hari. Lemah nggak? Berapa hari? Udah gitu setelahnya nggak ada hitam lagi kan keluar. Berarti yang ke syarat ke nomor 4 nggak ada kan? Syarat yang kelima, seling-seling nggak? Enggak. Berarti ada nggak syaratnya? Nah, kalau semua syarat ini ada, maka dinamakan mumai. Gimana hukumnya mumaizah? Hukumi darah yang kuat sebagai haid, darah yang lemah sebagai istri. Nah, gitu. 7 hari doang. Baru ngomongin hukum karena syaratnya udah lengkap. Kalau ini dulu ya, mubtada mumaizah nentuin yang darah keluarnya dulu ya. Haid atau bukan? Kan makanya di sono dibilang tuh darah kuat sama dengan darah lemah sama dengan no concino. Paham nggak? Jadi bukan berarti dia 15 kali-kali. Kadang semua juga iya. Yang aneh bilang tadi, hitungan yang tadi nih, yang lagu lama, hitungan begitu, Iya. ya kan? Iya, bukan kayak gitu. Pokoknya mah 20 hari itu haid 15, 5 hari berarti yang nggak bisa begitu. Darahnya berapa macam dulu? Paham juga nih, kagak paham juga juga nih. Lu paham nggak kak? Paham. Tapi itu berturut-turut kan? Berturut-turut. Berturut-turut atau enggak? Misalnya 7 hari, sehari kosong, 17 hari
merah. Nah, berarti itu yang kosong masuk dalam kategori istihadah, suci kan dia berarti. Oke. Ada mau nggak? Itu 7 hari full dalam 24 jam. Full. 7 hari mau keluar 24 jam terus menerus, atau 7 hari itu hari pertama hitam 10 jam, hari kedua hitam 10 jam lagi, hari ketiga hitam 2 jam, ntar dikumpulin 7 hari hitam semua gitu. Paham? Nah, Gimana? Gimana? Yang mana yang bukan? Karena setelah darah yang lemah tidak keluar lagi darah kan dibilang jika tidak keluar lagi darah yang lebih kuat, maka syarat ketiga tidak. Ini syarat yang ketiga, mau dia 10 hari mau dia 18 hari, mau dia 15 hari, kalau setelahnya nggak ada darah yang lebih kuat, ya nggak ada syarat keempat udah. Jadi gini, syarat keempat itu ada kalau setelah darah lemah ada lagi darah kuat. Enggak dikira tuh kalau misalnya udah satu syarat nggak ada, maka udah gugur semua. Enggak, itu syarat nggak ada, maksudnya emang kita hilangkan dari sananya, bukan karena emang nggak ada pada diri wanita tersebut, bukan. Tapi ini berlaku buat yang itu doang kan? Iya, berarti ente udah nggak ngalamin, karena ente semuanya adalah cuma kan pada punya adik, pada punya lagi murid. Kalau ada yang nanya, Ustazah ini bagaimana, saya baru pertama haid keluar 25 hari. Kalau nggak mampu jawab, malu nggak? Tadi kan saat yang kuat gugur tuh ya. Iya. Berarti dia karena 1, 2, 3 sama 65 itu terpenuhi, maka dia dihukumi Mumayyizah. bukan ghairi mumayyizah. Bukan. Kalau mumayyizah hukumnya darah kuat dihukumi haid, darah lemah dihukumi Fahim. Dengan tadi dengan salah satu syarat itu nggak ada, maka batal semuanya. Aneh dia ya apa? Dia mikirnya sama kayak Rijal. Karena Masih kalau belum paham, ini yang saya dijelasin yang di poin keempatnya itu udah banyak Iya. banget Gini. Emang yang syarat 4 emang jadi masalah di sini syarat 4. Syarat nomor 4 itu berlaku bila mana? Dengerin, darah lemah setelahnya keluar lagi darah kuat. Hitam, merah, hitam. Habis merah ada hitam lagi. Nah, maka ini berlaku syarat nomor 4. Dia yang merah ini yang lemah harus 15 hari. Tapi kalau gini, hitam sama merah doang. Ya ini syarat 4 nggak ada nawak. Kan setelahnya nggak ada lagi darah yang lebih kuat. Iya, udah. Gimana ya? Nggak mudah. Suruh baca. Sama kan nih kayak Tulisannya kagak ada episode mana yang kecil mana yang kagak. jika tidak keempat Ah, nih hitam ya. Ya, nanti nih hitam. Hitam keluar, merah keluar, hitam keluar lagi. Gua nanya lu dah ya, yang lain pada paham. Gua nanya lu, darah merah lemah yang mana? Yang merah. Merah kan? Ya. Syarat nomor 4, darah lemah lebih dari 15. Kalau setelah darah lemah keluar lagi darah yang lebih. Nih, lihat sini, lihat kemari. Habis darah lemah keluar lagi darah yang kuat. Mana ini? Ini hitam kan? Berarti ini syaratnya kudu berapa hari? 15 hari untuk memenuhi semua syarat. Tapi kalau begini, hitam keluar, merah keluar, ini cuma 10 hari. Setelahnya nggak ada lagi darah hitam. Masuk nggak syarat yang nomor 4? Enggak. Kenapa? Ya syarat yang 15 hari kalau setelah lemah ada lagi darah yang kuat. Sebab begini, kenapa Ane bilang nomor 4 itu syaratnya kalau setelah darah lemah harus ada darah kuat? Kan kita mau hukumi yang kuat itu haid, istihadah itu suci kan? Nah, nih, liatin. Dan pecicilan apa? Pecicilan baik. Liatin.
7 hari nih keluar darah 30 hari. 7 hari darah hitam. Ya. Hitam. Keluar lagi darah merah. 10 hari darah merah. Keluar lagi darah hitam. Berapa hari? 13 hari hitam. Kalau kita tadi hukum mumaizah yang kuat haid, yang lemah berarti haidnya mana? 7 hari dia haid, 10 hari dia suci, istiadah suci kan? 13 hari dia haid lagi. Pertanyaan, suci kalau 10 hari ada nggak? Masa sekurangnya suci berapa? Makanya dia harus dihukumi 15 lebih. Halo paham nggak? Nah paham. Coba kalau seandainya di sini 15 hari, 15 merah, berarti kurangnya berapa? 15 sama 7, 22 kurangnya 8 lah, 8. Ya ini baru pas, karena seminimalnya suci adalah 15 hari. Bener berarti haidnya sebulan berarti 2 kan? Haid pertama 7 hari, haid yang kedua 8 hari, 15 hari ya suci. Kalau begini, keluar 20 hari doang. 10 hitam 10, merah 10. Ini dari tanggal 20 sampai 30 nggak keluar darah sama sekali. Ya aman. Di sini haid, kan hitam ya? Di sini berarti apa? Suci istihadah kan? Berarti sucinya berapa hari? 20 hari. Ada nggak suci 20 hari? Ada. Itu Cari bini yang gue jadi nyolot ini gue. Selanjutnya gregetan. Apa mau nanya lagi? Nah, kapan ya? Di nomor 4 dulu, biasanya. Benar emang, Anda bilang nomor 4 ini bermasalah di syaratnya. Ini segini pakai bahasa Indonesia. Coba lu langsung ke kitabnya bahasa Arab. Boleh. Dah, paham ya? Kalau satu syarat yang 5 tadi hilang, maka masuknya kemana tadi? Simpelnya begini. Kalau goiru mumaizah, haidnya hari pertama, selebihnya istihadah. Haidnya hari pertama, selebihnya keluar darah 20 hari, merah doang. Berarti ada nggak syaratnya? Nggak ada. Gimana mau bedain? Berarti darah yang haid hari pertama, tanggal 2 sampai tanggal 20 istihadah semua. Iya kan, yang namanya bocil kan ya, pasti dia ngira-ngira dulu tuh sampai 15 hari apa? Iya. Itu biasanya yang. Dah, itu nanti iklan gue Maiza iklan dulu. Dah dulu sebentar. Ini belum selesai. Ini mau maghrib mau kelar nih. Tadi yang mana sih contoh kita yang Maiza tadi? Yang mana sih? Tas. Hah? Yang mana sih, Pi? Ini ya, Pi ya? Iya. Ini ya? Nah. Ini kan bulan pertama nih. Bulan pertama. Dia kan baru tahu hukumnya haid mana, istihadah mana kalau setelah udah ngelewatin 25 hari kan? Nah ini nih. Bener gak? Ya. Oh ternyata aneh kemarin haid aneh 7 hari doang. Sisanya berarti 5 berapa hari tuh? 18 hari adalah berarti perhatiin. 1 tanggal 7 ini darah haid kan? Berarti tanggal 8 sampai 25 dia baru tahu di tanggal 26 nih kalau ternyata 8 sama 25 itu adalah berarti semua sholat yang gak dikerjain dari tanggal 8 sampai 25 wajib foto. Kalau puasa Ramadan wajib juga puasa. Udah sakit, bodoh. Ngerti nggak sampai sini? Bulan kedua begitu lagi. Tanggal 1 keluar lagi berapa ya? 7 hari hitam. Keluar lagi dari tanggal 7 nih 8 keluar lagi sampai 25 merah. Karena dia udah belajar dari kesalahannya dulu, berarti saat hitam ini berhenti menjadi merah, di sini dia wajib mandi. Paham nggak? Wajib melakukan wanita suci sampai tanggal 25. Paham? Maka dia nggak bakal tahu kalau nanti bakal
Kan udah tahu sebulannya, bulan pertama. Hah? Kalau misalkan maksudnya nggak tahu kalau darah besok-besok kalau lagi kayak gitu. Ya harus begini ngitungnya. Ternyata tanggal 14 merahnya udah keluar, udah berhenti. Berarti sholat yang dia kerjakan dari tanggal 8 sampai 14 gak sah semua. Nah, karena ternyata haid gitu. Jadi lebih baik sholat. Benar lo Hana lo. Lu tenang-tenang aja Jan. Kayaknya lu bakal diajarin sama dia. Paham ya? Digendong. Paham nggak? Kenapa kok berhentinya tanggal 14 jadinya kodo semua sholat? Kodo semua puasa dan sholatnya nggak sah? Karena ternyata hitam dan merah adalah hadid. Gitu. Itu yang bulan pertama kenapa dia nggak ngitung dari tanggal 16 ya? Gimana? Bulan yang pertama kenapa dia nggak ngitung ngira-ngira dari tanggal 16 aja? 16? Iya. Nggak bisa. Ntar belum ketemu syarat yang lainnya. Bisa jadi ntar setelahnya darah hitam keluar lagi. Iya ya, syarat yang keempat. Udah kali ya? Pusing kan? Hah? Muhadir paham nggak tapi muhadir ya? Paham ya? Ini Romana berangkat ngaji bego pulang tolol. Ya, Arya ya. Udah mau isya, belum bayar maghrib kita. Yang belum pada punya wudu dulu deh. Ayo, sholat dulu, sholat. Oh, Dan kalau misalkan istihadah nih kan itu kan darahnya darah suci ya. Itu kalau kita ngelakuin sholat, iya, itu darahnya keluar. Misalkan kita lagi sujud nih, tiba-tiba Darah keluar. darah tapi kan itu darahnya darah suci. Batal apa? Nah itu nanti pembahasannya pada tata cara sholat orang yang istihadah. Ntar beda lagi. kalau saya suruh